motivasi bagi generasi muda ini untuk lebih menjadi pribadi yang bermanfaat untuk kedepannya. Oke, langsung saja kita perkenalan dulu ya. Oke, selamat pagi Mr. Andi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Mr. Andi bisa perkenalan dulu siapa Mr. Andi? Oke. Ya, saya Andi Perdana Rianto, asli Mojokerto. Saya kesibukannya sehari-hari ada di Yayasan Pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam. Dan jika siang hari saya juga berkesibukan di Stikes Bina Sehat PPNI, mengajar bahasa Inggris. Semuanya saya mengajar bahasa Inggris. Dan juga di sore hari saya ada yayasan pendidikan juga yang mengajar dan mengembangkan potensi anak-anak dari usia dini sampai usia dewasa. Cukup banyak ya kesibukan Mr. Andi ya. Ya. Oke, Mr. Andi ini kan dikatakan sebagai tenaga kependidikan ya. Ya, bisa. Di negara kita ini di Indonesia sekarang kan masih dalam pandemi, Ya. di mana pandemi ini kan berdampak pada kependidikan kita di sini. Benar. Gimana menurut Mr. Andi? Maksudnya kan Mr. Andi ini kan juga seperti kehalang ya, kan kita juga jarang tatap muka sama mahasiswa. Itu gimana menurut Mr. Andi? Sebagai tenaga kependidikan, era pandemik ini, khususnya pandemi COVID-19, memang menjadi barrier yang besar atau halangan yang sangat besar untuk kami menyampaikan ilmu kepada siswa-siswi kami. Tapi hal itu tentunya tidak boleh menjadikan kita atau kami sebagai tenaga pendidik menyerah. Kita harus selalu mencari cara, mencari solusi agar apa yang kita miliki ini bisa tersampaikan. Salah satunya adalah mengajar lewat daring itu. Nah, kondisi seperti ini, pandemik ini, kita istilahkan adalah kondisi VUCA atau VUCA. Kata V atau V itu disebut fatality, ya. Fatality di mana ada gejolak. Ya. Fatality itu adalah gejolak di mana ada gejolak sosial, gejolak segi kesehatan juga bergejolak juga. Kemudian semuanya serba tidak menentu. Ya, jadi sampai kapan? Ini kita kan tanda tanya. Kondisi sosial, ekonomi, semuanya tidak jelas. Ya. Dari sisi siswa ingin pandai, ingin belajar, tapi dalam sisi lain mereka takut terkena paparan virus. Ya. Siswa ingin belajar, namun di sisi lain orang tua mereka kehilangan pekerjaan karena kondisi seperti ini yang memang menghancurkan beberapa sektor ekonomi. Ini adalah disebut kondisi volatilitas, ya, volatility. Kemudian ada juga kondisi uncertainty. Ya. Uncertainty di sini adalah ketidakpastian. Sampai kapan sekolah diliburkan? Sampai kapan online, daring? Ya, apakah anak saya ketika daring ini benar-benar menerima serius, tidak jelas, ya, kondisi uncertainty. Terus kebijakan pemerintah bagaimana nantinya? Kok hari ini beberapa sekolah boleh masuk, beberapa sekolah tidak boleh masuk. Nah, ini memang kondisi seperti ini. Pemerintah kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Pemerintah sudah melakukan hal yang sangat tepat atau baik, ya, merujuk pada kondisi VUCA ini tadi, ya, memang tidak jelas segalanya. Kemudian kompleksitas, kondisi complexity. Complexity di sini adalah kekacauan, ya. Jadi segimanapun itu kacau, kita dibenturkan dengan harus menjaga kesehatan,
kita harus dibenturkan juga, harus mengajar juga, kita harus dibenturkan dengan memberi semangat ke anak-anak. Seperti harus menyeimbangkan dalam tuntutan, dalam apa ya, dalam ruang keterbatasan gitu ya. Jadi itu di dalam lembaga pun seperti itu. Jadi di mana kita dituntut untuk menjalankan sebuah lembaga secara sehat dan teratur. Tapi di sisi lain, kita sebagai tenaga pengajar sendiri juga harus menjaga diri kita sendiri ya, supaya tidak terpapar dan tidak terpengaruh dengan kondisi ini. Karena banyak juga dari kita sendiri tenaga kependidikan yang mungkin terpapar atau terkena dampak dari COVID-19 ini, kondisi COVID-19 ini. Pokoknya complexity adalah kekacauan, ya, kekacauan akibat pandemi ini. Dan terakhir, VUCA ya, yang A-nya adalah ambiguity. Kita tadi pertama volatility, uncertainty, complexity, kemudian ambiguity. Ambiguity itu berarti tidak jelas. Yang saya katakan tadi tidak jelas, kenapa? Ya nggak tahu tahun depan kita apakah tetap seperti ini atau sudah berubah. Metode-metode belajar yang kita pakai saat ini apakah masih dipakai di tahun depan, kita tidak tahu. Makanya kita harus selalu belajar ya, tidak boleh kagetan istilahnya, tidak boleh terlalu ada hal seperti ini kemudian kita kaget dan kita putus asa. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi sebagai tenaga pendidikan ya kita harus selalu siap apapun yang terjadi. Pesan saya bagi semua guru atau pelajar dalam menghadapi era pandemi ini, yang pertama adalah kita harus memiliki target jangka pendek yang jelas ya. Kita harus memiliki target jangka pendek yang jelas. Kemudian kita harus bersifat adaptif ya. Adaptif berarti kita sah-sah saja meniru cara orang untuk melakukan suatu hal. Dalam artian kita boleh meniru cara mengajar orang lain atau cara belajar orang lain, asalkan itu baik ya, dan cocok untuk era pandemi ini. Adaptif, semua kita serap. Tidak boleh menutup pikiran, tidak boleh merasa diri lebih baik dari orang lain. Kita harus selalu terbuka ke hal-hal baru. Yang terakhir, selalu menerima tantangan. Kita jadikan COVID-19, pandemi COVID-19 ini adalah tantangan bagi kita. Kita terima, kita jalani, dan kita cari solusinya bersama-sama. Insya Allah kita bisa survive dari kondisi ini. Menurut Mr. Andi ini ada nggak perbedaan dari mahasiswanya Mr. Andi di yang sebelum pandemi sama di pandemi saat ini? Perbedaan kayak perilaku, kayak apa ya? Apa yang mereka tangkap dari yang Mr. Andi kasih itu lah, ilmu yang Mr. Andi kasih dengan yang mereka tangkap tuh waktu sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Ya. Untuk keuntungan kalau kita perkuliahan atau pembelajaran tatap muka, itu kan kita bisa mengontrol perilaku mereka secara langsung. Misalnya si A tidak memperhatikan, kita kan kelihatan si A terlalu ramai, kita memperhatikan. Si A tidak mengerjakan tugas, kita juga bisa memperhatikan. Tapi ketika pembelajaran di luar tatap muka atau online ya, daring, itu yang tidak bisa kita kontrol ya. Mahasiswa itu benar-benar mengikuti apa tidak. Ketika kita menjelaskan, mereka on cam, tapi saya tidak tahu mereka on cam itu, kita tidak tahu ketika on cam itu mereka benar-benar menyimak atau hanya kameranya saja yang on, kita kan tidak tahu. Itu pertama, dari segi kontrol kita itu lebih sulit daripada tatap muka. Untuk proses penerimaan materi dari mahasiswa,
Saya rasa tidak seefektif, ya. Saya rasakan sendiri tidak seefektif ketika tatap muka dulu, karena ada beberapa tipe murid yang dia bagus ketika mendengarkan dan melihat, ya, tapi harus dibimbing secara langsung, ya. Ada tipe-tipe pembelajar yang audio visual, ada yang visual saja, ada yang audio saja, ada juga yang audio visual juga dibarengi dengan gerakan, dibarengi dengan interaksi antara guru dan siswa harus didapatkan. Nah, jika mahasiswa atau siswa yang tipe harus berinteraksi, mereka akan kesulitan, apalagi mahasiswa atau siswanya yang butuh perhatian khusus, istilahnya kesulitan dalam konsentrasi, nggak bisa. Apalagi anak SD, sekarang anak SD buka laptop, belajarnya setengah jam, main gamenya lebih dari setengah jam, ini kayak gitu. Tadi kan Mr. Andi bilang, katanya Mr. Andi dosen di STIKES PPNI sama di Pondok Pesantren Nurul Islam. Iya. Sama sebagai pimpinan di suatu lembaga seperti privat les gitu Mr. Andi ya. Di macam-macam jabatannya Mr. Andi ini. Bagaimana Mr. Andi mengatur kesibukannya Mr. Andi? Baiklah, bagaimana cara mengatur kesibukan, ya? Apalagi kita menjalankan sebuah lembaga dan bekerja di bawah nama lembaga. Yang pertama, kita harus punya manajemen diri, ya, manajemen diri. Jadi sesuatu yang bisa kita kerjakan dulu itu usahakan yang paling mudah, ya, kita kerjakan yang paling mudah dahulu. Kemudian saya tidak terlalu suka menunda-nunda pekerjaan. Ide yang di dalam pikiran itu tidak terlalu lama dipendam, jadi langsung kita utarakan, kita lakukan sendiri jika kita bisa. Tapi kita pun pasti mempunyai hambatan waktu dan tenaga. Nah, ketika kita memiliki hambatan waktu dan tenaga, itu kita delegasikan ke orang. Kita cari orang yang dapat kita percayai untuk membantu kita melaksanakan tugas kita. Jadi seperti itu, manajemen diri. Ya, lakukan hal yang paling mudah dulu, jangan suka menunda, lakukan hal kecil dulu setiap hari secara rutin. Kemudian apa yang tidak bisa kita lakukan, tentunya kita delegasikan atau kita wakilkan ke orang lain, ya. Yang terakhir, yang paling penting adalah kontrol, ya. Setelah kita memasrahkan hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri ke orang lain, kita wajib mengontrol. Dengan cara apa mengontrol? Ya, kita lihat langsung sendiri, kita tanyakan bagaimana tadi sudah selesai, bagaimana tadi ya sudah dikerjakan. Itu namanya manajemen. Nah, jadi kita harus memiliki manajemen waktu, manajemen diri yang baik, analisa, rencana, delegasi, kontrol. Itu aja kuncinya. Jadi bisa kayak membuat seimbang gitu, bisa enggak sampai serabutan, enggak sampai kumpul sini ya, sana. Tidak boleh sporadis istilahnya. Jadi harus ada itu tadi, analisa yang termasuk rencana. Ketika kita kita eksekusi sendiri. Jika tidak bisa, kita delegasikan. Kemudian dikontrol, yang paling penting ini. Oke, Mr. Andi, konsep diri seperti apa sih, prinsip diri seperti apa yang Mr. Andi pegang terhadap diri Mr. Andi sehingga bisa menjalankan karir Mr. Andi saat ini? Oke. Jadi seperti ini tentang konsep diri, ya. Ini saya pernah membaca bukunya Carl Roger kalau nggak salah. Jadi untuk mencapai sebuah keinginan, kita memiliki keinginan atau cita-cita, ya, maka kita akan berusaha dan berdoa. Keinginan atau cita-cita yang kita usahakan itu akan pasti kita dapatkan jika kita memang sudah pantas untuk mendapatkannya. Jadi kita harus pertama itu memantaskan diri dulu. Pantas tidak saya diberi karir seperti ini, pantas tidak saya diberi jabatan ini. Ibaratnya seperti ini, ya, teori kepantasan.
anak kecil usia 10 tahun menginginkan sepeda motor Ninja. Nah, orang tuanya bisa membelikan. Tapi pertanyaannya, pantas tidak dia memakai motor Ninja? Sudah mampu tidak tulang-tulangnya menopang beban beratnya motor Ninja itu? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pertama kita harus memantaskan diri dulu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita harus menjadi orang yang ideal bagi karir tersebut. Misalnya kita ingin menjadi guru, ya idealnya menjadi guru ya bagaimana? Sekolah SMA, SD, SMP, SMA dengan serius dan tekun, umumnya seperti itu. Kemudian lanjut ke jenjang berikutnya, S1, ambil jurusan kependidikan. Nah, itu namanya memantaskan diri. Ya. Kemudian bangun citra diri, juga identitas ya. Jadi identitas kita itu harus benar-benar kita jaga. Citra diri kita juga harus benar-benar kita jaga. Agar kenapa? Sebagai orang yang didengarkan oleh orang lain, maka apa yang harus kita omongkan itu harus kita filter dulu, harus kita pikirkan dulu dengan matang. Karena apa yang kita omongkan nanti akan didengarkan dan diterima oleh orang lain. Nah, kita harus memiliki istilahnya, kita harus memiliki citra diri yang baik ya. Jadi harus benar-benar menjaga perilaku dan tutur kata kita. Nah, ketika kita mendapatkan semua itu, ketika kita memiliki semua itu, tentunya lembaga itu menginginkan orang yang bisa menjalankan peran sesuai job description-nya. Ya, tidak masalah sebanyak apapun peran yang diberikan, kita harus bisa melaksanakan peran itu. Kita harus bisa melaksanakan peran yang diamanahkan ke kita bagi suatu lembaga itu. Nah, ketika kita diberikan peran atau diberikan sebuah tanggung jawab oleh sebuah lembaga atau yayasan, ya kita laksanakan dengan bertanggung jawab dengan baik ya, dengan amanah. Kemudian harga diri ya, cara kita menjaga harga diri bagaimana? Caranya adalah dengan menghargai orang lain ya. Kita tidak boleh meremehkan orang siapapun itu. Kemudian kita harus selalu menghargai apa yang diucapkan orang, hal baik yang diucapkan orang, tidak peduli jabatan orang itu, tidak peduli umur orang itu, semuanya bisa kita pelajari ya, semuanya bisa kita jadikan hikmah. Jadi harga diri didapatkan dengan cara menghargai orang lain. Ketika kita terbiasa menghargai orang lain, terbiasa menghargai pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang lain ke kita, harga diri kita menjadi baik ya, karena itu adalah cermin dari diri kita sendiri ya. Cara kita menghargai orang lain, itulah harga diri kita sendiri. Jika kita meremehkan orang lain, berarti harga diri kita masih rendah. Tadi kan Mr. Andi menyinggung masalah kepercayaan Mr. Andi ya. Menurut Mr. Andi, bagaimana sih kita itu bisa menimbulkan rasa kepercayaan orang lain kepada diri kita? Jadi supaya orang lain itu percaya sama kita bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu bisa. Kepercayaan orang lain kepada kita itu, kita bisa memiliki uang banyak ya. Kita bisa memiliki uang banyak, tapi kita tidak bisa membeli kepercayaan. Jadi saat ini untuk menimbulkan atau memiliki kepercayaan dari orang lain ya adalah kita harus menjadi suri tauladan yang baik kepada mereka. Kita lakukan hal-hal yang baik, kita tunjukkan contoh-contoh perilaku yang baik, sehingga orang lain melihat kita itu tidak ragu atau tidak takut, nyaman kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan, tutur kata, perilaku, gaya berpakaian itu harus mencerminkan hal yang baik. Ada juga
kita ingin dipercaya orang, tapi cara berpakaian kita sesuai dengan selera kita. Terus aku pakai celana pendek aja dolen, yang penting nyaman. Nyaman bagi kita, belum tentu nyaman bagi orang lain. Nah, itu pun juga seperti itu. Hal-hal seperti itu, cara berpakaian, cara berbicara, bersikap, itu mempengaruhi kepercayaan. Ya. Jika kita memperbaiki itu semua, cara berpakaian kita, cara bertutur kata, cara bersikap, kepercayaan orang lain akan datang. Oke, cukup panjang dan menarik ya apa yang disampaikan Mr. Andi. Oke, Mr. Andi, apakah Mr. Andi ada pesan untuk kami mahasiswa generasi muda untuk bisa lebih bersemangat dan bermanfaat untuk kedepannya? Oke, pesan ini dulu pernah dinasihatkan oleh guru saya, kiai saya kepada saya, yaitu tentang ilmu, mencari ilmu. Ilmu dan barokah itu adalah zat yang suci. Jadi ilmu dan barokah itu adalah zat yang suci, sangat suci. Dan dia tidak akan masuk, tidak akan datang kepada hati-hati yang kotor. Jadi jika kita ingin mendapatkan ilmu dan ingin mendapatkan barokah, maka kita harus membersihkan hati-hati kita dari pikiran jelek. Insya Allah hidupnya enak semua. Kalau seperti itu prinsipnya ya. Jadi bersihkan hati dulu, baru dapatkan barokah dan kesucian ilmu. Karena ilmu jika datang ke hati-hati yang kotor akan menyusahkan orang lain. Kayak gitu. Sudah. Terima kasih Mr. Andi ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya, untuk kami semua mahasiswa. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.